Kebetulan sekali, bertemu kalian berdua di sini. Sepertinya surga ingin kamu mati. Saat Sing Qingyun berpikir semuanya baik-baik saja, seorang lelaki tua keluar dari kobaran api iblis. Itu adalah martial sage tingkat Grandmaster dari Frost Moon Palace. Orang tua itu tidak bergantung pada objek eksternal apapun dalam api iblis, hanya pada budidayanya sendiri, untuk bergerak sesuka hatinya. Wajah Sing Qingyun berubah warna menjadi sama dengan hati babi. Dia merasa sangat tertekan saat dia tersenyum pahit. Senior, kenapa kamu tidak mengejar raja berjubah putih Xiao Chen itu? Apa yang kamu lakukan mengejar kami? Bocah itu berlari sangat cepat. Dia membunuh banyak orang kami dan masih berhasil lolos. Namun, Anda tidak seberuntung itu. Ketua Aliansi Sing, orang tua ini berkata bahwa aku akan menamparmu sampai mati. Saya akan menghormati kata-kata saya sendiri. Setelah membelah apinya, lelaki tua Frost Moon Palace menuju kapal perang dengan niat jahat, mendekat selangkah demi selangkah. Kulit Sing Qingyun menjadi pucat saat dia memaksakan senyum. Senior, kamu bercanda. Anda hanya perlu membuat lelucon seperti itu sekali saja. Orang tua Frost Moon Palace berjalan dengan kecepatan terukur. Api iblis kegelapan yang menghalanginya terbelah secara otomatis. Dia tersenyum sinis dan berkata, lihat aku. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, Ketua Aliansi Sing, kamu akan memburu Raja berjubah putih Xiao Chen dan menyebarkan nama kami kemana-mana. Bagaimana Anda bisa membiarkan martial sage tingkat Grandmaster menakuti Anda seperti itu? Naik dan pukul dia. Kakiku menjadi lunak. Kakak Ye, bagaimana kalau kamu pergi? Aku akan mendukungmu dari belakang. Apa yang Anda takutkan? Maju saja dengan berani. Xiao Chen mendorong dengan lembut, dan kekuatan besar mengalir keluar, mendorong Sing Qingyun keluar dari kapal perang dan mengirimnya ke arah lelaki tua yang mengenakan seragam istana Frost Moon. Perkembangan ini mengejutkan Sing Qingyun. Mengingat budidayanya, jika dia meninggalkan kapal perang, api iblis kegelapan akan segera menelannya, bahkan jika api iblis kegelapan telah melemah secara signifikan. Dia memukul-mukul dan berteriak. Namun, setelah menangis dalam waktu yang lama, dia menemukan penghalang ungu yang berkedip-kedip dengan lampu listrik di sekelilingnya yang menghalangi Dark Demonic Flame di sekitarnya. Orang tua Frost Moon Palace tidak bisa menahan tawa. Kamu membuat takut orang tua ini. Ternyata kamu bahkan tidak berharga. Orang tua Frost Moon Palace melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Dia tersenyum dingin dan berkata, tanpa diduga, Ketua Aliansi Sing sangat berani. Kamu benar-benar berani datang dan menantang orang tua ini. Brengsek, Sing Qingyun melihat lelaki tua itu bergerak seperti angin kencang. Sepertinya dia akan tiba dalam sekejap. Dia sangat cepat sehingga Sing Qingyun tidak bisa mengelak, tidak bisa bereaksi sama sekali. Saat Sing Qingyun menutup matanya dengan putus asa, cahaya pedang yang cemerlang bersinar di dalam api iblis gelap yang melonjak. Angin pedang dengan mudah membelah api iblis kegelapan menjadi dua, melesat ke arah punggung lelaki tua itu. Orang tua itu merasakan bahaya yang luar biasa. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia berbalik dan melayangkan pukulan. Aura martial sage tingkat Grandmaster menyebar, dan angin kencang bertiup, menyebarkan api iblis kegelapan dan membersihkan ruang di sekitarnya. Bang! Sebuah kipas lipat menghantam tangan lelaki tua itu. Intisari yang melonjak dicurahkan. Lampu listrik meledak saat gemuruh memenuhi ruang sekitarnya. Ekspresi keterkejutan muncul di mata lelaki tua itu ketika dia terlempar ke belakang sejauh 100 meter meski menggunakan setengah kekuatannya dalam pukulannya. Meskipun lelaki tua itu tertangkap basah, dia seharusnya tidak didorong mundur oleh seseorang yang bukan martial sage tingkat Grandmaster, tidak peduli apapun yang terjadi. Energi seperti pedang merobek daging dan tulang lengan lelaki tua itu, menimbulkan rasa sakit yang menyayat hati. Dia melipat gandakan usahanya, menggunakan lebih banyak energi hukum, dan berhasil menetralisir energi ini. Orang tua, sudah kubilang, setelah kamu menyinggung ketua aliansi kami, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Tanggal ini akan menjadi peringatan kematianmu. Saat Xiao Chen memegang kipas lipatnya, rambut ungunya beterbangan kemana-mana, berkilau dengan cahaya kristal yang berkedip-kedip. Kemudian warnanya agak meredup. Kombinasi jilbab Raja Laut Merah di dahi Xiao Chen dan wajahnya yang halus membuatnya tampak sangat menyeramkan. Arogan, orang tua istana Frost Moon melepaskan Sing Qingyun dan berlari melewati api iblis, menyerbu ke arah Xiao Chen. Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut. Dengan pukulan sebelumnya, dia sudah mengukur kekuatan orang ini. Dibandingkan dengan dua tetua cemerlang iblis, lelaki tua istana Frost Moon jauh lebih lemah. Saat itu, kekalahan Xiao Chen dari dua tetua cemerlang iblis bukanlah suatu hal yang tidak patut. Adapun orang tua ini, bahkan jika Xiao Chen tidak mengonsumsi pil alam esensi primal, dia tidak akan terlalu menderita kerugian terhadapnya. Sekarang, budidaya Xiao Chen telah meningkat secara signifikan. Terlebih lagi, pertarungan ini sepertinya telah memicu energi obat laten dari pil alam esensi primal yang tersisa di tubuhnya, yang membuat Xiao Chen merasa sangat nyaman. Kultivasinya bahkan semakin meningkat.
Sepertinya efek penuh dari Primal Essence Nature Pil membutuhkan waktu. Ketika rambut ungu Xiao Chen kembali menjadi hitam pekat, dia akan sepenuhnya menyerap energi obat dari pil alam esensi primal ini. Menggunakan kipas lipat sebagai pedang, Xiao Chen mewujudkan pedang Dao yang sempurna. Kemudian dia memulai pertarungan sengit dengan lelaki tua Frost Moon Palace di dalam api iblis kegelapan. Kehendak abadi guntur menutupi seluruh tubuhnya, sehingga auranya tidak kalah dengan aura pihak lain. Kadang-kadang, dengan tatapan tajam Xiao Chen, bentuk samar jiwa pedangnya menembus pihak lain, mengguncang lelaki tua itu. Frost Moon yang tiada taraf, membekukan segalanya. Tiba-tiba, bulan yang cerah dan dingin muncul di belakang lelaki tua itu. Kehendak es menyebar bersamaan dengan bulan yang cerah. Kak bisa, bahkan api iblis kegelapan di sekitarnya pun membeku dan hancur. Orang tua itu meraung dengan ganas dan melepaskan cahaya bulan yang menyilaukan dari tangan kanannya. Dengan cahaya bulan yang dingin, dia memancarkan niat dingin dan kejam dari seluruh dirinya. Tiba-tiba, keinginan es menyebar kemana-mana, tampak sangat luas. Budidaya mendalam lelaki tua itu memungkinkan keinginan es ini melampaui keinginan guntur abadi Xiao Chen, meningkatkan tekanan. Xiao Chen menutup kipas lipat dengan cepat dan melemparkannya ke satu sisi. Kemudian dia membentuk segel tangan dan mewujudkan papan catur takdir. Ketika fenomena paling misterius di alam semesta muncul, dia mendorong 3 bintang. Badai langit berbintang hitam turun dari langit. Keterampilan sihir kecil Starry Heaven Storm berbenturan dengan teknik bela diri unik dari Frost Moon Palace. Cahaya padam, dan bulan dingin di atasnya bergetar. Badai hitam melonjak, dan api iblis gelap berkobar, membentuk tornado api iblis gelap yang mengamuk ke segala arah. Xiao Chen mengulurkan tangan dan menangkap kipas lipat itu. Bulan cerah juga muncul di belakangnya, bulan purnama tanpa cacat. Bulan cerah di langit, hanya saya yang sempurna dan tidak dapat dipadamkan di dunia. Xiao Chen menunjuk dengan kipas lipat, dan bulan cerahnya menabrak bulan dingin yang bergoyang. Ki yang sangat dingin dan mengerikan, yang bahkan bisa membekukan api iblis kegelapan, langsung menghilang seperti asap di udara tipis. Tekanan pada Xiao Chen segera berkurang, pulih kembali normal. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya ungu saat dia menyerang lelaki tua Frost Moon Palace sekali lagi. Dengan pecahnya fenomena misterius lelaki tua itu, darah keluar dari sudut bibirnya. Melihat Xiao Chen menyerang, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut di matanya. Siapa sebenarnya kamu? Itu adalah keterampilan sihir seni abadi. Hanya seorang penggarap abadi yang dapat menggunakannya. Namun, niat pedang dan teknik bela diri Anda jelas menunjukkan budidaya bela diri yang kuat. Xiao Chen mengipasi dirinya dengan kipas lipat dan tersenyum. Saya tidak akan mengubah nama saya maupun nama keluarga saya. Saya tuan muda berdarah dari aliansi Laut Utara, Ye Chen. Setelah Patua masuk neraka, ingatlah siapa yang harus kamu balas dendam. Rambut Xiao Chen berkibar dan memancarkan cahaya kristal. Dia menemukan bahwa dengan pertarungan ini, budidayanya telah meningkat kembali. Alih-alih energi hukumnya semakin menipis, justru semakin meningkat, semakin dia bertarung. Jika ini terus berlanjut, pada saat dia benar-benar menyerap energi obat pil alam esensi primal yang tersembunyi di dalam tubuhnya, dia tidak akan mengalami masalah dalam mencapai puncak petapa bela diri tingkat medial tahap akhir. Semakin banyak Xiao Chen bertarung, semakin kuat dia, auranya berkembang. Di sisi lain, hukum energi orang tua itu terus terkuras habis. Orang tua itu harus melakukan upaya 2 kali lipat untuk menahan setiap energi yang menembus tubuhnya. Saat ini, sudah sangat jelas siapa yang diuntungkan. Masih terlalu dini jika kamu ingin membunuhku. Jika Anda berpikir bahwa ini semua adalah kartu truf yang dimiliki oleh Martial Sage tingkat Grandmaster, Anda salah. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa Anda tidak boleh menyinggung Martial Sage tingkat Grandmaster. Istana Frost Moon terbang keluar dari dahi lelaki tua itu, bersinar terang. Kemudian, sosok penari dari kedua jenis kelamin yang memegang pedang terbang keluar dari istana. Laki-laki sangat tampan dan anggun, betinanya surgawi dan cantik. Saat bulan dingin terbit, sosok-sosok menarik ini berubah menjadi berkas cahaya yang memancarkan ki yang membunuh saat mereka menyerang Xiao Chen. Menurut rumor yang beredar, Istana Frost Moon sendiri adalah harta karun rahasia tingkat kaisar. Ketua istana akan memberikan replika Istana Frost Moon kepada tetua tertinggi sekte tersebut. Replika ini agak mirip dengan 3 pedang abadi dari Sekte Langit dan Bumi. Lagi pula, harta karun rahasia tingkat raja sulit dibuat. Sekte tersebut hanya dapat mengambil langkah mundur dan menggunakan metode seperti itu untuk menciptakan beberapa harta karun rahasia tingkat raja yang lebih rendah. Tentu saja, akan ada 1 atau 2 item berkualitas tinggi di antara mereka, item yang menggunakan ratusan material ilahi untuk menyempurnakan harta karun rahasia tingkat raja. Barang-barang ini akan diberikan kepada murid elit di sekte yang paling layak untuk diasuh. Sayangnya bagi lelaki tua ini, Frost Moon Palace di tangannya bukanlah harta karun rahasia tingkat raja. Kuali 10.000 binatang terbang keluar dari dahi Xiao Chen, dan dia membentuk segel tangan. Kemudian,
Energi ajaibnya terbakar. Naga banjir hitam laut dalam, Phoenix surgawi, ular berbulu seribu, banyak gambar binatang purba yang bermutasi muncul dari kuali. Sebanyak 500 binatang melompat keluar sebelum parade berhenti. Meskipun Xiao Chen hanya bisa mengeluarkan 50% dari kekuatan kuali, semua gambar binatang yang bermutasi telah menerima nutrisi dari medali binatang suci. Kekuatan setiap gambar binatang lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa gambar binatang yang bermutasi dari kuali 10.000 binatang di tangan Xiao Chen lebih kuat daripada gambar yang dimiliki oleh para tetua klan Lin, bahkan setelah kekuatan penuh mereka dikeluarkan. Suara kehancuran bergema saat gambar binatang bermutasi menginjak-injak semua sosok cahaya menuju Xiao Chen. Setiap kali sesosok cahaya hancur, ekspresi wajah lelaki tua itu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Xiao Chen tersenyum lembut. Setelah semua sosok anggun yang datang dari istana Frost Moon hilang, dia menarik kembali binatang yang bermutasi itu. Lampu listrik menyala di bawah kaki Xiao Chen, dan sosoknya bergerak seperti kilat. Dia mengangkat kuali 10.000 binatang dan dengan kejam menabrakkannya ke istana Frost Moon. Bang! Istana Frost Moon hancur dan terpisah. Kesadaran orang tua itu terkait dengan harta karun rahasia ini. Dia terus-menerus memuntahkan darah, dan matanya tampak sedih, dia merasa sangat lemah. Hanya orang tua dan kamu berani menjadi sombong di hadapan aliansi pembantai iblis kita. Saudaraku Ye, serahkan orang tua ini kepadaku dan lihat saja aku tampil. Kamu bisa pergi dan istirahat. Sing Qingyun, yang bersembunyi di suatu tempat sebelumnya, melompat keluar ketika dia melihat peluang. Dia menghujani pukulan dan tendangan pada lelaki tua itu. Dia menjambak rambut lelaki tua itu dan menamparkan wajah lelaki tua itu dengan keras. Ini bagus. Hehe, siapa yang bisa membayangkan? Martial Sage tingkat Grandmaster ditampar seperti anjing di tanganku. Aku, Sing Qingyun, pasti akan membunuh Xiao Chen, dan namaku tersebar kemana-mana. Sing Qingyun menamparkan lelaki tua itu dengan sangat gembira. Seluruh tubuhnya terasa sangat kuat. Tak lama kemudian, hidung dan wajah lelaki tua itu membengkak. Kinya menjadi lemah saat dia melolong kesedihan tanpa henti. Orang tua malang ini dulunya perkasa dan berkuasa, seorang penguasa di wilayahnya. Sekarang, dia jatuh ke tangan Sing Qingyun, dia akan merasa cemberut bahkan setelah dia meninggal. Ketika Xiao Chen melihat situasinya, dia mengganggu lelaki tua itu setelah mengambil cincin spasial lelaki tua itu. Sebaliknya, dia mulai mengumpulkan potongan-potongan istana Frost Moon yang tersebar. Dia mengedarkan seni memelihara tubuh naga Azure dan mengkonsumsi materi ilahi yang terkandung dalam potongan tersebut. Rasanya seperti secangkir air yang disiramkan ke gerobak kayu bakar yang terbakar, dia hampir tidak mendapatkan energi naga dalam jumlah yang dapat diabaikan. Brengsek, saudaraku Ye, 15 menit sudah hampir habis. Kekuatan api iblis kegelapan akan pulih ke puncaknya lagi, kata Sing Qingyun dengan cemas sambil menggendong lelaki tua itu, yang telah dipukuli hingga hampir mati, dan mendarat kembali di kapal perang. Xiao Chen memeriksa dan merasakan api iblis gelap di sekitarnya menjadi lebih panas. Bahkan badan Sage peringkat 3 miliknya tidak dapat menahannya, dia perlu mengedarkan energi hukumnya untuk menghadapinya. Itu bukan masalah. Jaraknya hanya 50 km. Itu tidak bisa menghentikan saya. Xiao Chen mendarat di depan kapal perang dan mengangkat kedua tangannya, mengangkat seluruh kapal perang ke atas. Dia menggabungkan Vital Ki, intisari, dan energi sihirnya, mengeluarkannya tanpa hambatan. Kemudian, dia berlari melewati api iblis kegelapan. Kapal perang itu menjadi seperti seberkas cahaya, terbang ke depan dengan liar. Di atas kapal itu, Sing Qingyun terhuyung ke kiri dan ke kanan, tidak mampu mendapatkan pijakan yang stabil. Tepat sebelum api iblis kegelapan mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, kapal perang itu akhirnya berhasil keluar dari api iblis kegelapan sepanjang 50 km, dan secara resmi tiba di tanah suci reruntuhan surgawi. Xiao Chen mengangkat kapal perang besar itu saat dia mendarat, menendang debu saat tanah bergetar. Membawa lelaki tua Frost Moon Palace yang sudah mati, Sing Qingyun berdiri dengan grogi. Saat dia menghirup udara segar, dia tertawa keras dan berseru, kami akhirnya aman. Namun, perlahan dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tatapan dingin yang berat dengan ki yang mematikan terfokus padanya dari atas. Sing Qingyun dengan hati-hati melihat ke atas. Dia melihat Yun Tianhe, Gao Baiyu, dan orang-orang dari aliansi pembunuh raja semuanya menatapnya tanpa ekspresi. Aneh, mengapa orang-orang di istana Frost Moon menatapku seperti aku membunuh orang tua mereka? Tiba-tiba, Sing Qingyun bereaksi, ekspresinya berubah drastis. Dia dengan cepat melemparkan lelaki tua itu ke bawah dan turun dari kapal perang sebelum mencoba menjelaskan. Saudara Yun, saya benar-benar tidak membunuh orang ini. Yun Tianhe berkata dengan dingin, Sing Qingyun, kamu benar-benar mampu sekarang. Selama beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada yang berani membunuh sesepuh di istana Frost Moon saya. Setelah hari ini, kamu akan ditambahkan ke daftar orang yang dicari di Frost Moon Palace milikku untuk dibunuh saat terlihat.
Daftar orang yang dicari dan dibunuh begitu saja. Ini sudah berakhir. Kali ini, semuanya sudah keterlaluan. Terakhir kali Istana Frostmoon mengeluarkan perintah pembunuhan mungkin adalah 100 tahun yang lalu ketika seorang kultivator lepas Kaisar Semu membunuh salah satu petapa bela diri tingkat Grandmaster mereka tanpa alasan sama sekali. Pada akhirnya, Ketua Istana Frostmoon Palace telah mengejar kultivator lepas ini sampai ke ujung dunia. Kemudian, dia menyempurnakan kultivator lepas itu menjadi senjata tulang dan menggantungkannya di dinding Istana Frostmoon, untuk dipajang selama 100 tahun. Hati Sing Qingyun mencelos, merasa sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jelas sekali Ye Chen yang melukai orang tua itu. Sing Qingyun sendiri hanya berkontribusi sedikit. Bagaimana dia bisa menarik begitu banyak kebencian? Itu hanyalah martial sage tingkat Grandmaster. Karena ketua aliansiku sudah membunuhnya, itu saja. Perintah pembunuhan kentut anjing di Istana Frostmoonmu, bagaimana ketua aliansi kita bisa peduli sama sekali? Saat Xiao Chen mengangkat kapal perang dengan kedua tangannya, dia tersenyum lembut dan memasang tampang arogan. Setelah itu, dia menambahkan lebih banyak kata, jika kamu ingin melakukan sesuatu, datanglah padaku, Tuan Muda Berdarah Ye Chen. Jangan repot-repot mencari ketua aliansi kami. Kalian hanyalah sekelompok udang kecil, tidak layak bertarung dengan ketua aliansi kami. Ketika Sing Qingyun mendengar kata-kata ini, hatinya terasa hangat. Ye Chen ini adalah saudara yang baik. Pada saat genting, Ye Chen membela saya. Dia berkata dengan gembira, semuanya, apakah kamu mendengar itu? Jangan datang kepadaku. Aku tidak bersalah. Aku benar-benar tidak membunuh tetua Istana Frostmoon. Saya hanya memberinya beberapa tamparan. Kamu berlebihan. Sing Qingyun, kamu benar-benar berlebihan. Anda sama sekali tidak menghormati Istana Frostmoon kami. Dia masih tersenyum sedih dan masih berusaha terlihat polos. Persetan dengan adikmu. Bunuh dia. Ketua aliansi kentut anjing apa? Mengatakan bahwa aku tidak layak bertarung denganmu. Kalau begitu, aku semakin ingin memenggal kepalamu. Orang-orang dari Istana Frostmoon tidak bisa lagi menahan diri. Mereka semua turun dari langit dan menuju kapal perang, menuju Sing Qingyun. Melihat orang seperti Sing Qingyun melompat-lompat dengan gembira, Gao Baiyu merasa sangat kesal tanpa alasan. Dia melambaikan tangannya, dan murid-murid sekte musik surgawi juga menyerbu. Para kultivator lepas dari aliansi pembunuh raja semuanya mengikuti arus dan menyerang juga. Banyaknya orang membuat Sing Qingyun takut hingga kakinya menjadi lunak. Brengsek, jangan menuntutku. Semuanya, aku benar-benar tidak membunuhnya. Saya tidak bersalah, Sing Qingyun terus mengoceh. Jelas, Ye Chen sudah melindunginya, jadi mengapa begitu banyak orang masih menuntutnya? Xiao Chen tersenyum tipis dan melemparkan kapal perang besar itu dengan keras. Setengah kekuatan naga meletus saat dia melemparkannya ke depan. Bang, 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 kekuatan yang luar biasa bahkan membuat udara bergetar. Beberapa orang yang malang di depan bungkusan itu tertabrak pasta daging. Beberapa orang yang sedikit lebih beruntung masih mengalami luka parah. Setengah kekuatan naga, kekuatan 2.500 ton, bersama dengan bobot kapal perang bukanlah sesuatu yang bisa main-main. Xiao Chen telah memperhatikan bahwa orang-orang ini berkumpul di sini sejak lama seolah-olah mereka sedang menjaga semacam harta karun alam. Dia tidak melihat lelaki tua setingkat Grandmaster dari sekte musik surgawi. Dia menduga lelaki tua itu telah jatuh ke tangan sosok berkulit putih itu. Kalau tidak, lelaki tua itu pasti akan bersama Gao Baiyu. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun di kelompok orang ini yang dapat menghalangi Xiao Chen. Aliansi Pembunuhan Raja, Xiao Chen tersenyum dan membuka kipas lipat. Dia bisa memusnahkan kelompok orang ini hari ini. Dia sudah tidak menyukai suara nama grup itu ketika dia mendengarnya sejak lama. Lebih jauh lagi, dia bisa mengalihkan semua kesalahannya ke orang lain. Sejujurnya, ini terasa sangat menyenangkan. Xiao Chen melirik ke arah Sing Qingyun yang menyedihkan, yang berada di kapal perang yang dia lemparkan ke depan. Dengan Sing Qingyun menarik perhatian orang-orang ini, Xiao Chen dapat menghemat banyak tenaga. Setidaknya, saat ini, dia tidak perlu repot dengan pasukan yang tidak berguna dan bisa berhadapan langsung dengan Yun Tianhe dan Gao Baiyu. Ye Chen, kami menghormati orang-orang di aliansi Laut Utara Anda. Mengenai masalah ini, serahkan saja Sing Qingyun kepada kami, dan kami akan menghentikannya. Lagi pula tidak ada konflik di antara kita. Bulan yang dingin muncul tinggi di atas. Kemudian, Yun Tianhe yang berdiri di istana terbang ke arah Xiao Chen. Gao Baiyu dengan lembut menyapu rangkaian lonceng yang melayang di depannya, menyebabkan lonceng tersebut berdering tanpa henti. Kemudian, dia memandang Xiao Chen dan berkata, Saudara Yun benar. Kami tidak punya dendam padamu. Serahkan saja Sing Qingyun kepada kami, sehingga kami dapat menyelamatkan muka aliansi pembunuh raja kami, dan masalah ini akan selesai. Yun Tianhe menambahkan, ada pepatah mengatakan, naga yang kuat tidak dapat menekan ular. Dengan kami berdua bekerja sama, kami tidak akan kehilangan banyak hal dari Anda.
Kakak laki-laki senior kami masing-masing bergegas ke sisa sekte abadi bersama dengan Diwuk. Jika konflik dimulai di antara kami, Anda akan mendapatkan musuh yang kuat tanpa alasan sama sekali, setelah Anda pergi ke sekte Immortal Remnant. Reputasi Tuan Muda Berdarah Ye Chen terlalu luar biasa. Selanjutnya, ahli marsial sage tingkat Grandmaster yang melindungi Yun Tianhe dan Gao Baiyu telah hilang tanpa jejak. Saat ini, keduanya merasa tidak percaya diri sama sekali. Akan lebih baik jika mereka bisa mengurangi konflik ini menjadi masalah kecil. Xiao Chen menganggap situasinya lucu. Jika dia benar-benar Ye Chen, dia mungkin benar-benar menyetujui tawaran mereka. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Mengingat identitas aslinya, dia sudah berada pada titik di mana satu pihak harus mati, tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Enyahlah, Anda pikir Anda layak untuk berbicara dengan saya, Tuan Muda Berdarah Ye Chen. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Lemparkan cincin spasialmu dan 2 harta karun rahasia tingkat raja, dan aku akan menghindarkanmu dari kematian. Menggunakan identitas Ye Chen, Xiao Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak peduli seberapa besar keributan yang dia sebabkan, ada orang yang berada ribuan kilometer jauhnya yang harus menanggung kesalahan atas semua ini. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Berdarah sangat sombong dan tidak peduli pada siapapun. Hari ini, saya akhirnya bisa melihatnya sendiri. Berdiri di istana, Yun Tianhe gemetar karena marah ketika mendengar kata, enyahlah. Xiao Chen berkata, ingat siapa yang membunuh bangsamu. Ini aku, Tuan Muda Berdarah Ye Chen. Tiba-tiba, lampu listrik menyala, dan jubah merah tua Xiao Chen berkibar. Niat pedang memenuhi udara saat dia menyerang Yun Tianhe. Yun Tianhe menginjak, dan istana membawanya tinggi ke langit. Kemudian, di tengah sinar bulan, sosok anggun melompat keluar istana. Masing-masing tokoh ini membawa niat membunuh yang tak terbatas, mewujudkan berbagai gerakan pembunuhan. 1000 angka berarti 1000 gerakan membunuh. Langkah yang mencolok tapi tidak berguna. 1000 gerakan pembunuhan tampak sangat luar biasa dan perkasa. Namun, pada kenyataannya, setiap gerakan bersifat terpisah. Tidak ada pemimpin yang kuat untuk memimpin 1000 tokoh ini. Pada akhirnya, mereka tidak bekerja sama-sama sekali. Xiao Chen sudah mendapatkan pemahaman kasar tentang cara kerja harta karun rahasia Istana Frost Moon. Inti dari harta karun rahasia ini tidak terletak pada harta karun rahasia itu sendiri, melainkan pada orang yang memegang harta karun rahasia. Harta karun rahasia ini membutuhkan bakat luar biasa untuk membuat semua sosok ringan ini benar-benar tunduk. Pada saat itu, seseorang dapat menggunakan kekuatan 3000 ahli dan menyapu sendiri para pembudidaya dari generasi yang sama. Saat ini, yang bisa ditampilkan Yun Tianhe hanyalah penampilan. Jika dia bertemu dengan seorang jenius biasa, dia bisa menakuti mereka. Namun, itu tidak cukup melawan Xiao Chen. Bang, 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 1000 angka, 1000 gerakan membunuh. Namun, mereka tidak dapat menunda Xiao Chen sesaat pun. Gerakan pembunuhan itu pecah, dan sosok-sosok itu hancur. Setelah membuang 1000 gerakan, Xiao Chen menyusul Yun Tianhe dan memulai pertempuran sengit di atas istana. Dia menggunakan tubuh dan pikirannya sebagai pedang, memenuhi mana-mana dengan ujung tajam. Hanya dalam 3 gerakan, dia membuat lawannya terbang dan muntah darah. Lonceng berbunyi terus-menerus saat Gao Baiyu membunyikan lonceng, mengirimkan not musik ke Xiao Chen. Xiao Chen tidak punya pilihan selain melepaskan kesempatan untuk membunuh Yun Tianhe. Dia berbalik dan membuka kipas lipat, yang kemudian dia lambaikan dengan lembut. Angin kencang bertiup, mengirimkan not-not musik itu kembali ke Gao Baiyu. Gao Baiyu tidak menyangka budidaya Xiao Chen begitu dalam, itu setara dengan martial sage tingkat Grandmaster biasa. Hanya dengan satu lambaian, Xiao Chen bisa menimbulkan angin kencang. Bang, 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 ledakan bergema saat beberapa lonceng kecil di rangkaian lonceng hancur akibat benturan dengan not musik yang kembali. Melodi yang tidak lengkap segera terganggu, dan kulit Gao Baiyu memucat. Darah keluar dari sudut bibirnya. Ayo pergi, kami bukan tandingannya, teriak Gao Baiyu dan bersiap mundur bersama Yun Tianhe. Siapa yang menyangka ketika dia menoleh ke belakang, Yun Tianhe, yang dia selamatkan, sudah lama menghilang tanpa jejak. Brengsek, Gao Baiyu mengutuk. Saat dia melihat ke arah Xiao Chen yang mendekat, dia menguatkan dirinya dan mengangkat lonceng dengan kedua tangannya, memasukkan semua energi hukumnya ke dalamnya. Sial, 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 lonceng kecil yang dipenuhi dengan materi ilahi menghasilkan suara yang merdu, membunyikan lagu perang yang intens yang bergema di mana-mana. Ye Chen, sekte musik surgawi kami tidak dapat hidup berdampingan di bawah langit yang sama denganmu. Anda sebaiknya tidak pergi ke sisa sekte abadi. Kalau tidak, kamu tidak akan kembali. Gao Baiyu, yang memegang lonceng di atas, melemparkannya langsung ke arah Xiao Chen. Lagu perang badai turun dari langit, terdengar seperti pasukan hebat yang menyerang Xiao Chen. Demi kelangsungan hidup, Gao Baiyu dengan tegas meninggalkan rangkaian lonceng ini, hanya untuk mengulur waktu. Xiao Chen tersenyum tipis dan menekan bel yang masuk 8 kali.
Setiap kali dia memukulnya, suara keras bergema di mana-mana, mengguncang langit dan tanah, menyebarkan awan. Setelah 8 pukulan, rambut ungunya agak meredup. Loncengnya pecah, tapi sosok Gao Baiyu sudah menghilang dari pandangan, jadi Xiao Chen tidak mengejarnya. Xiao Chen mengedarkan seni nutrisi tubuh naga azure sambil membuat segel tangan. Pecahan lonceng berubah menjadi berkas cahaya, yang ditelannya. Dia memejamkan mata untuk mencerna apa yang baru saja dia konsumsi. Kemudian, dia membuka matanya dan berkata, rasanya jejak lemah energi naga itu sudah tidak kabur lagi. Kalau dipikir-pikir, dia telah mengonsumsi 2 harta karun rahasia tingkat raja, namun seni memelihara tubuh naga azure ini hanya mempunyai pengaruh yang sangat kecil. Ini sungguh membuat frustrasi. Saudaraku, selamatkan aku. Aku akan dikejar sampai mati. Sekelompok bajingan ini, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak bersalah. Xiao Chen menoleh ke belakang dan melihat bahwa kapal perang Xing Qingyun telah dibongkar hingga hanya tersisa 1 papan. Xing Qingyun memeluk papan kayu itu saat dia melarikan diri ke udara dalam keadaan yang menyedihkan. Semua pakaiannya compang camping. Dia tampak seperti seorang pengungsi yang berada dalam situasi yang menyedihkan. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, Ketua Aliansi, jangan panik. Ye Chen akan datang. Para pembudidaya ini hanyalah sekumpulan pasukan yang tidak berguna. Ketika Xiao Chen melawan mereka, dia tentu saja tidak perlu melakukan banyak usaha. Dia membunuh sebagian besar aliansi pembunuh raja, selain yang dia terlalu malas untuk kejar. Saat Xing Qingyun mengatur cincin spasial yang diberikan Xiao Chen kepadanya, dia tersenyum sampai dia merasakan sakit dan ingus keluar dari hidungnya. Dia tidak dapat menahannya. Saat bibirnya bergerak, lukanya akan terasa sakit, sangat parah hingga dia ingin mati. Namun, dia tetap tidak bisa menahan senyumnya terus-menerus. Haha, saya kaya. Setelah menjadi seorang kultivator lepas selama 10 tahun, saya belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Aduh, ini sungguh menyakitkan. Sekelompok orang itu tidak menahan diri sama sekali. Xing Qingyun tertawa dan menangis sambil membereskan kekayaannya. Dia tiba-tiba mendapatkan cita-cita yang tinggi. Dengan sumber daya yang saya miliki sekarang, itu akan lebih dari cukup bagi saya untuk berkultivasi ke medial grade martial sage. Setelah aku membunuh Xiao Chen dan menyebarkan namaku kemana-mana, semua orang di bawah langit akan mengetahui namaku, Ketua Aliansi Pembantai Iblis, Xing Qingyun. Jika Xing Qingyun tahu bahwa Xiao Chen sebenarnya ada di sampingnya, apa yang akan dia pikirkan? Ketua Aliansi Xing, Anda benar-benar dapat melihat sisi baiknya. Kamu sepertinya tidak peduli sama sekali dengan perintah pembunuhan Istana Frost Moon, Xiao Chen tiba-tiba berkata sambil mengipasi dirinya sendiri. Ketika Xing Qingyun mendengar itu, ekspresinya langsung berubah. Perintah pembunuhan, kenapa hidupku begitu pahit? Setelah aku menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun diriku sendiri, aku akan mati muda. Benar, itu dia. Ketika Xiao Chen melihat mata Xing Qingyun berbinar, dia tersenyum dan bertanya, itu saja. Apa itu? Xing Qingyun terkekeh dan berkata, Tuan Muda Ye, saya memikirkan ide untuk membuat Istana Frost Moon mencabut perintah pembunuhan. Setelah Tuan Muda Ye membunuh Xiao Chen, pinjamkan saja kepalanya padaku. Dengan kepalanya, aku pasti bisa membuat Frost Moon Palace mencabut perintah pembunuhan. Tentu, hanya masalah kecil. Xiao Chen tersenyum tipis, tampak sangat baik hati. Xing Qingyun menepuk bahu Xiao Chen dan berkata, kalau begitu, aku harus mengganggu saudara Ye untuk membunuh Xiao Chen. Hanya Tuan Muda Ye yang dapat mencapai hal ini. Hei, Tuan Muda Ye, warna rambutmu sepertinya sudah gelap. Xing Qingyun mengangkat kepalanya dan secara tidak sengaja melirik ke arah rambut Xiao Chen, hanya untuk menyadari bahwa cahaya ungu yang berasal dari rambut Xiao Chen tampak lebih redup dibandingkan dengan kecemerlangan kristal ungu sebelumnya. Tentu saja, Xiao Chen masih terlihat sangat jahat. Mengingat suasana seperti ini, tak seorang pun akan menghubungkan kedok ini dengan penampilan tenang dan santai Raja berjubah putih Xiao Chen. Alasan mengapa rambut hitam Xiao Chen berubah menjadi ungu adalah akumulasi energi obat di tubuhnya dari pil alam esensi primal, yang belum menyebar sepenuhnya. Saat dia menyerap energi obat, cepat atau lambat rambutnya akan kembali menjadi hitam. Pada saat itu, akan agak sulit baginya untuk menyamar sebagai Ye Chen. Paling lama 10 hari dan setidaknya 3 hari, Xiao Chen akan selesai menyerap semua energi obat. Pada saat itu, budidayanya harus mencapai puncak sage bela diri kelas medial. Dia bahkan mungkin bisa menembus sage bela diri tingkat tinggi. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi khawatir tentang 2 tetua cemerlang iblis atau perlu menyamar sebagai siapapun. Namun, saat ini, Xiao Chen masih harus melakukannya. Dia juga membutuhkan Xing Qingyun untuk berkoordinasi dengannya untuk menjaga identitas Tuan Muda berdarah Ye Chen di depan umum. Xiao Chen menggunakan kipas lipat untuk melakukan rep pada Xing Qingyun dan berkata, kamu terlalu usil. Cepat pergi dan temukan harta karun yang dijaga Yun Tianhe, Gao Baiyu, dan yang lainnya. Setelah mencari beberapa saat, keduanya menemukannya.
Bambu giok ungu dengan berbagai ketinggian tumbuh di bukit di depan, tegakan subur menutupi puncaknya. Gumpalan awan petir melayang di langit. Di tegakan bambu, ada satu batang yang menonjol. Totalnya ada 1000 segmen dan tingginya 100 meter. Yang jelas, itu istimewa. Bambu guntur dengan 1000 ruas, ini menantang surga. Seru Sing Qingyun. Thunder bambu adalah material ilahi alami. Dengan sedikit ukiran, seseorang dapat memurnikannya menjadi pedang bambu guntur, sesuatu yang setara dengan harta karun rahasia sage grade berkualitas tinggi. Jika seseorang menggunakannya untuk penyempurnaan, hal itu dapat meningkatkan kualitas harta karun rahasia secara signifikan. Sejak dahulu kala, itu selalu menjadi harta karun yang memiliki harga tetapi tidak pernah tersedia. Setiap tahun, bambu guntur harus mengalami kesengsaraan petir. Sekali gagal, ia akan lenyap. Xiao Chen meraih Sing Qingyun, yang bersiap untuk bergegas maju. Jangan biarkan dirimu mati. Tidakkah kamu melihat bahwa bambu guntur yang berusia ribuan tahun itu akan mengalami kesengsaraan lagi? Sing Qingyun mendongak dan, memang, awan petir berkumpul terus-menerus di atas. Suasananya sangat berat, langit sepertinya akan runtuh. Mengingat kesengsaraan petir bambu guntur selama 1000 tahun, jika Sing Qingyun menyerang dengan ceroboh, dia akan langsung hancur menjadi abu. Memikirkannya saja sudah membuat seseorang bersemangat. Pantas saja Yun Tianhe dan kelompoknya hanya berkeliaran di tempat itu dan tidak bergerak. Mereka mungkin takut akan kesengsaraan bambu guntur. Dua teman kecil ini, apakah kamu mempunyai pemikiran tentang bambu guntur ini? Saya menyarankan Anda untuk berhenti. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu, bermata sipit, dan pendek tiba di belakang mereka berdua. Ketika Sing Qingyun melihat lelaki tua ini muncul entah dari mana tanpa peringatan apapun, dia mengutuk, dari mana datangnya benda tua ini? Bahkan setelah melihat aliansi pembantai iblis kami di sini, kamu masih berani main-main di tempat ini. Enyahlah. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Ketua Aliansi Sing, amarahmu sepertinya tidak terkendali akhir-akhir ini. Kamu bahkan tampaknya tidak peduli dengan martial sage tingkat Grandmaster. Ucapan ini mengagetkan Sing Qingyun. Kemudian, kulitnya perlahan pulih kembali normal saat dia berkata sambil tersenyum, Senior, Tuan Senior, saya hanya bercanda tadi. Jangan menganggapnya serius, sungguh. Orang tua bermata licik itu menatap Xiao Chen dan berkata, Nak, matamu cukup bagus. Meskipun Tuan Jiu ini bersembunyi dengan sangat baik, aku tetap tidak bisa lepas dari pandanganmu. Orang tua sebelum keduanya bukanlah manusia. Xiao Chen bisa merasakan aura Rasvian. Sebelumnya, indera spiritual Xiao Chen mendeteksi lelaki tua itu keluar dari tanah. Berdasarkan auranya, dia seharusnya berubah dari spirit beast tipe tikus. Mengungkapkan ekspresi lucu di matanya, Xiao Chen berkata dengan lembut, saya adalah Tuan Muda Berdarah Aliansi Laut Utara, Ye Chen. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Pak Tua? Mengapa kamu tidak mengambil bambu guntur? Jika kamu menghormatiku, panggil saja aku sebagai Tuan Jiu. Harta karun alam seperti bambu guntur tidak akan pernah bisa bertahan lebih dari 1000 tahun. Ini adalah hukum Dao Surgawi. Ibarat ikan yang tidak bisa keluar dari air. Setelah 1000 tahun berlalu, ia harus mati. Tidak hanya itu, kesengsaraan petir 1000 tahun akan melibatkan bambu guntur lainnya. Seluruh hutan bambu guntur ini akan hancur. Kamu hanya akan membuang-buang waktumu di sini. Xiao Chen menunjukkan ekspresi pengertian. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, kami akan pergi dulu. Terima kasih, Tuan Jiu. Hanya masalah kecil, tidak perlu berterima kasih padaku, kata Tuan Jiu dengan murah hati sambil mengabaikan rasa terima kasih Xiao Chen. Setelah keduanya pergi jauh, memang seperti yang dikatakan Tuan Jiu. Bambu guntur yang berumur 1000 tahun gagal dalam kesengsaraannya, dan seluruh hutan bambu musnah. Kedua orang bodoh ini, agar bambu guntur yang berusia 1000 tahun ini begitu menonjol, jauh lebih tinggi daripada bambu guntur lainnya, akarnya harus terhubung dengan asal guntur yang murni. Sepertinya Tuan Jiu ini akan mendapat manfaatnya. Orang tua bermata licik itu menendang awan debu dan tiba di atas tunggul hutan bambu guntur dalam sekejap mata. Suara mendesing. Saat lelaki tua itu hendak menggali akarnya, dua sosok turun dari langit. Xiao Chen mengipasi dirinya dengan kipas lipat sambil tersenyum pada lelaki tua itu. Kedatangan mereka mengagetkan lelaki tua itu. Dia melihat sekeliling dengan panik sambil bergumam pelan, mengapa kedua orang bodoh itu kembali. Ketika lelaki tua itu mengatakan itu, dia merasa ada yang tidak beres. Dia segera tersenyum dan berkata, kedua pahlawan muda ini, kenapa kamu buru-buru kembali? Tempat ini adalah tanah terpencil tanpa ada yang bisa dilihat. Xiao Chen mengamati lelaki tua itu dan tersenyum. Tuan muda ini mengagumi kebenaran dan kekuatan Anda yang luar biasa, serta hati Anda yang dipenuhi dengan cinta. Jadi saya berpikir untuk kembali mengundang senior untuk bergabung dengan aliansi pembantai iblis kami. Tanpa diduga, kami mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kami dengar. Tuan Jiu merasa sangat tertekan.
Rupanya, dia tertipu oleh tipuan mereka. Pihak lain tidak mempercayainya sejak awal. Sing Qingyun tersenyum sambil memarahi, kamu pikir otak burung sepertimu bisa menipu orang lain, terutama dengan matamu yang bergerak begitu panik. Ekspresi Lord Jiu berubah, dan dia mengeluarkan aura marsial sage tingkat Grandmaster. Dia berkata dengan suara dingin, hanya 2 junior, cepat keluar dari sini. Kalau tidak, Tuan Jiu ini akan mulai membunuh. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Senior, berhentilah berpura-pura. Kakimu bahkan gemetar. Mengapa mencoba berpura-pura menjadi ahli? Ras Anda harus sangat peka terhadap bahaya. Anda harus tahu dengan jelas seberapa kuat saya. Xiao Chen dengan lembut menggerakkan kakinya, maju 3 langkah. Orang tua itu ketakutan sampai gemetar. Bagaimana dia berani bersikap seperti seorang ahli? Dia segera berbalik untuk menyelam ke dalam tanah. Tikus selalu takut mati. Pepatah, yang penakut seperti tikus, ada benarnya juga. Orang tua sebelum keduanya sebenarnya cukup kuat. Namun, sulit mengubah sifatnya. Sifat pemalu muncul dengan sendirinya pada saat genting. Orang tua itu merasakan bahaya memancar dari Xiao Chen tanpa alasan. Dia yakin dia bukan tandingan Xiao Chen. Jika mereka bertarung, dialah yang akan mati. Orang tua itu ingin berpura-pura menjadi ahli untuk mengelabui keduanya agar pergi. Siapa yang tahu bahwa kemampuan aktingnya tidak setara dan akan terlihat hanya dengan satu pandangan. Xiao Chen bergerak secepat kilat, meraih pergelangan kaki lelaki tua itu dan mengangkatnya ke udara. Energi hukumnya berubah menjadi energi tajam yang mengalir ke tubuh lelaki tua itu. Orang tua itu terluka parah hingga dia langsung berteriak. Lalu, Xiao Chen melemparkannya ke tanah dan tersenyum. Senior, jangan lari. Cepat gali asal guntur itu. Kalau tidak, akan ada lebih banyak penderitaan yang akan datang. Orang tua itu mendarat di tanah dan memandang Xiao Chen dengan rasa takut. Energi yang disebabkan oleh petir memiliki ketajaman yang tak tertandingi. Orang tua itu menggunakan hampir 10 kali lipat energi hukum sebelum berhasil menetralisirnya. Sekarang, dia tahu pasti dia telah bertemu dengan seseorang yang luar biasa. Orang tua itu tidak lagi berani memikirkan transaksi ganda. Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah menggali asal guntur dan meninggalkan iblis ini tanpa penundaan lebih lanjut. Setelah menemukan akar layu dari bambu guntur berusia 1000 tahun, dia segera menggerakkan tangannya dan mengikis lapisan tanah. Lubang sedalam 10 meter muncul dalam sekejap mata. Segera, kedalamannya mencapai 100 meter. Sing Qingyun merasa kaget melihat ini. Sial, lelaki tua ini benar-benar seorang marsial sage tingkat Grandmaster. Saya tidak tahu sama sekali. Xiao Chen tersenyum dan berkata, sederhana saja. Seperti kamu, dia pemalu. Jika Anda juga seorang marsial sage tingkat Grandmaster, Anda akan serupa. Sing Qingyun tersenyum malu dan menutup mulutnya, tidak berkata apa-apa lagi. Segera, guntur menggelegar di bawah, dan lelaki tua itu terbang keluar, tampak hangus. Dia memegang naga ungu kecil di tangannya dan berkata, saya hampir membiarkan dia melarikan diri. Tuan Muda Ye, inilah asal guntur. Bisakah Tuan Jiu ini pergi sekarang? Asal guntur adalah sesuatu yang tercipta setelah vena roh bermutasi dan memperoleh spiritualitas, mirip dengan asal angin, asal api, dan asal es. Dibandingkan dengan asal-usul spirit vein, asal-usul yang bermutasi ini bahkan lebih efektif bagi para penggarap dengan atribut yang sama. Dengan demikian, mereka jauh lebih berharga daripada asal-usul spirit vein. Saat Xiao Chen menyegel asal guntur, tatapan aneh muncul di matanya. Orang tua ini cukup mampu. Orang biasa tidak akan bisa menangkap asal guntur, yang telah memperoleh spiritualitas. Saat itu, terdengar suara gemuruh yang keras. Tanah di bawah kaki mulai bergetar hebat. Cahaya warna-warni melonjak ke langit pada batas penglihatan mereka. Musik surgawi yang halus datang dari cahaya warna-warni. Sebuah istana abadi bahkan bisa terlihat secara tidak jelas. Peri membuat musik dan menari di atasnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Seketika, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh Heavenly Ruin Wasteland menuju ke arah cahaya warna-warni. Pandangan yang kuat muncul di mata lelaki tua itu ketika dia berkata, formasi perlindungan gunung sekte abadi akhirnya rusak. Haha, Tuan Jiu ini akan menjadi kaya. Aku akan pergi dulu. Orang tua, mau kemana? Ketua aliansi ini belum memecatmu. Ketika Sing Qingyun melihat lelaki tua ini gemetar di hadapan Xiao Chen, dia benar-benar menganggapnya penakut seperti tikus. Jadi dia tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Sosoknya melintas saat dia dengan gembira melangkah ke depan lelaki tua itu. Dasar, beraninya kamu memblokir Tuan Jiu ini. Ketika lelaki tua itu melihat Sing Qingyun menghalangi jalannya, dia dengan santai mengirimkan serangan telapak tangan. Sing Qingyun terbang kembali dengan ledakan yang keras, tidak mampu menahan sama sekali, dadanya terasa sangat sakit. Aduh, kamu orang tua, aku belum selesai denganmu. Sing Qingyun berteriak sambil berguling-guling di tanah, memegangi dadanya. Wajahnya mengerut karena rasa sakit yang luar biasa yang membuatnya ingin mati.
Xiao Chen tersenyum tipis. Xing Qingyun ini tidak berdaya. Kemudian, Xiao Chen melihat ke kejauhan ke arah lampu warna-warni dengan ekspresi kontemplatif. Formasi perlindungan gunung bertahan berhari-hari sebelum pecah. Terbukti, sisa sekte abadi ini benar-benar milik sekte abadi yang besar. Ini pasti akan menarik banyak ahli. Xiao Chen tidak tahu berapa banyak materi ilahi yang perlu dia konsumsi sebelum seni memelihara tubuh naga Azure dapat berguna. Dia harus pergi ke sisa sekte abadi ini. Namun, Diwuk dan pewaris sebenarnya dari Istana Frost Moon dan Sekte Musik Surgawi ada di sana. Selain itu, ada sejumlah tetua yang tidak diketahui jumlahnya dari sekte yang menemani mereka. Selain itu, banyak kultivator lepas yang mengincar cincin roh abadi kelas puncaknya. Bahkan jika Diwuk hanya memiliki satu mata yang tersisa, dia akan dapat mengenali Xiao Chen saat melihatnya. Xiao Chen akan segera menghadapi situasi yang mematikan. Saudara Ye, sisa sekte abadi telah dibuka. Haruskah kita pergi dan bergabung? Siapa tahu, Xiao Chen mungkin ada di sana. Jangan lupa tujuan sebenarnya dari aliansi pembantai iblis kita. Meskipun keterampilannya kurang, Xing Qingyun tetap memulai tugasnya. Dia tiba sebelum Xiao Chen, dipenuhi dengan kegembiraan yang jelas. Ayo pergi. Anda yang memimpin. Menjadi bimbang bukanlah karakter Xiao Chen. Dia berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Sisa sekte abadi sangat luas dan tidak terbatas. Tidak ada alasan baginya untuk bertemu langsung dengan Diwuk di sana. Identitas Tuan Muda Berdarah Ye Chen akan dapat membantunya untuk sementara waktu. Ketika dia akhirnya berhasil menembus puncak sage bela diri kelas medial, dia tidak perlu takut apapun. Xing Qingyun segera dan dengan gembira memimpin jalan, menuju ke arah lampu warna-warni. Lahan reruntuhan surgawi begitu luas hingga rasanya tak ada habisnya. Selain sisa-sisa sekte abadi, seseorang kadang-kadang dapat menemukan harta karun alam seperti bambu guntur. Di bawah dorongan Xiao Chen, Xing Qingyun akan menggunakan nama aliansi pembantai iblis untuk memulai perselisihan dan mendapatkan keuntungan. Dalam perjalanannya, meski bergerak lambat, mereka menuai hasil yang baik. Saat mereka mendekati sisa sekte abadi, jumlah ahli di sekitar meningkat. Kawasan tersebut menjadi semakin kacau. Xiao Chen tidak bisa lagi memahami situasinya sepenuhnya. Namun, dia memiliki mata yang bagus. Jika dia melihat situasinya tidak tepat, dia akan segera memutarnya. Sungguh menyedihkan, saya dirampok oleh Xiao Chen lagi. Dia mengambil semua harta karun rahasia dan bahkan cincin spasialku. Saya bahkan lebih sengsara. Setelah dia merampas cincin spasial saya, dia bahkan memarahi saya karena miskin, mengatakan bahwa saya menyia-nyiakan waktunya. Xiao Chen ini berlebihan. Dia juga menjadi sangat kuat. Saya mendengar bahwa dia bahkan merampok beberapa martial sage tingkat Grandmaster. Raja berjubah putih Xiao Chen benar-benar berani. Keduanya berjalan melewati sekelompok martial sage dengan ekspresi hangdok. Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen dan Xing Qingyun mendengar tentang orang-orang yang dirampok oleh Xiao Chen. Meskipun Xing Qingyun tidak bereaksi terhadap hal ini, Xiao Chen merasa prihatin. Apakah sosok putih yang mereka lihat di pintu masuk Heavenly Ruin Wastelen benar-benar menggunakan namanya? Suara mendesing. Saat Xiao Chen sedang berpikir, tanah di depan mereka meledak. Sesosok tubuh pendek terjatuh dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah dia bangkit kembali, dia menuju Xiao Chen dan Xing Qingyun dengan terengah-engah, menimbulkan awan debu. Xing Qingyun menyipitkan mata dan berkata, "Tua, kamu masih berani datang." Orang tua pendek itu adalah Tuan Jiu yang membantu mereka mengambil asal guntur 2 hari lalu. Pada saat ini, dia melarikan diri untuk hidupnya dengan sekuat tenaga seolah-olah ada seseorang yang mengejarnya. Xing Qingyun melangkah maju dan memblokir orang tua itu lagi. Kali ini, dia terbang kembali dalam keadaan yang lebih menyedihkan dibandingkan sebelumnya, terjatuh di udara. Orang tua itu bergerak seperti angin, melintas di depan Xiao Chen. Kemudian dia kembali dengan kecepatan lebih cepat, menatap Xiao Chen dengan terkejut. Saat Xing Qingyun, yang berada di udara, hendak mendarat, lelaki tua itu menangkapnya. Senyuman malu memenuhi wajahnya saat dia berkata, "Jadi itu adalah ketua aliansi Xing dan Tuan Muda Ye. Saya terburu-buru sebelumnya dan tidak melihat dengan jelas. Saya tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali." Organ dalam Xing Qingyun melonjak. Dia hendak mengutuk lelaki tua itu ketika dia melihat sosok putih di depan memegang pedang panjang dan ramping. Niat pedang menutupi tubuh sosok ini, menimbulkan angin dan awan di mana-mana. Berdengung, 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 dengung pedang berkumpul, dan langit serta tanah bergetar. Suara mendesing, ekspresi lelaki tua itu dan Xing Qingyun berubah. Pada saat genting, mereka berdua bersembunyi di belakang Xiao Chen. Xiao Chen benar-benar ada di sini. Perkembangan ini sangat mengejutkan Xing Qingyun. Dalam perjalanannya, aliansi pembantai iblis mendapatkan ketenaran. Sekarang, beberapa orang tahu tentang kelompok yang ada demi memburu Xiao Chen. Bahkan aliansi pembunuh raja yang perkasa pun binasa di tangan aliansi pembunuh iblis. Namun,
Ketika Sing Qingyun benar-benar melihat Xiao Chen, dia langsung ketakutan. Xiao Chen mendongak dengan penuh minat, memeriksa sosok putih di hadapannya. Tanpa diragukan lagi, ini adalah orang yang dia lihat di pintu masuk Heavenly Ruin Wasteland. Begitu Xiao Chen melihat seseorang, dia tidak akan melupakan mereka. Dia tidak akan bingung membedakan orang yang dia lihat sebelumnya dengan orang lain. Sosok berkulit putih di hadapan Xiao Chen terlihat sangat tampan. Dia berpakaian putih dan memancarkan niat pedang yang tajam. Selain suasana menyeramkan yang tidak bisa disembunyikan yang dia pancarkan, dia tampaknya cocok dengan deskripsi Xiao Chen. Namun, orang ini tidak akan membodohi siapapun yang pernah bertemu Xiao Chen sebelumnya. Jika dia bertemu dengan seseorang yang mengenal Xiao Chen, dia akan ketahuan dalam sekejap. Orang berpakaian putih itu melirik lelaki tua di belakang Xiao Chen sebelum menilai Xiao Chen. Sudut bibirnya melengkung saat dia berkata, menarik. Kamu bahkan berani melindungi orang yang aku, Xiao Chen, ingin bunuh. Pernahkah kamu mendengar tentangku sebelumnya, Raja berjubah putih Xiao Chen? Orang ini sebenarnya menggunakan nama Xiao Chen untuk membunuh dan merebut harta karun. Xiao Chen benar-benar ingin berkata, jika kamu adalah Xiao Chen, lalu siapa aku? Namun, momen ini tentu saja bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya. Xiao Chen membuka kipas lipat dan tersenyum dingin. Xiao Chen, Anda datang pada waktu yang tepat. Saya tuan muda berdarah dari Aliansi Laut Utara, Ye Chen. Aku sudah lama mendengar nama besarmu. Aliansi Pembantai Iblis ada untukmu. Hari ini, kami dapat mengambil kepalamu untuk menyebarkan namaku, Tuan Muda Berdarah. Ketika Xiao Chen mengatakan itu, dia terdengar sangat natural. Ekspresinya tenang, dan dia tidak tergagap sama sekali, tampak percaya diri sepenuhnya. Dulu, selalu ada orang yang mengatakan hal serupa padanya. Hari ini, dialah yang mengatakannya. Dia menganggapnya cukup menyenangkan. Kamu Chen. Ketika sosok kulit putih itu mendengar nama Ye Chen, dia jelas terlihat terkejut. Dia menatap Xiao Chen dengan aneh sebelum tersenyum penuh pengertian. Ternyata aliansi pembantai iblis yang terkenal baru-baru ini adalah kalian berdua. Keduanya menatap tajam satu sama lain, tidak menyerah. Aura yang kuat berbenturan dengan intens di udara. 4 helai cahaya keemasan mengalir di sekitar jimat ungu di lautan kesadaran Xiao Chen. Kehendak gunturnya dan wujud samar jiwa pedangnya berubah menjadi aura tak berbentuk, menekan pihak lain. Cahaya merah menyala di mata sosok putih itu. Seketika, lautan darah melonjak, dan keinginan pembantaian yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan ayunan pedangnya yang santai, dia memblokir aura Xiao Chen. Dentang senjata terdengar di udara, menyebarkan suara yang memekakkan telinga ke kejauhan. Awan dan angin bergejolak, guntur meraung. Benturan antara keinginan pembantaian dan keinginan guntur yang abadi bahkan lebih mengejutkan. Cahaya merah berbenturan dengan cahaya ungu, ruang berputar. Retakan muncul di tanah bersamaan dengan suara ledakan. Sebelum keduanya resmi bertarung, aura mereka sudah memberikan tekanan kuat pada Sing Qingyun dan lelaki tua itu, yang keduanya dengan cepat pindah ke samping. Jejak kecurigaan muncul bersamaan di hati kedua pria di udara. Saat mereka saling memandang, senyuman yang tak dapat dijelaskan muncul di wajah mereka berdua. Tuan muda berdarah Ye Chen benar-benar memenuhi reputasinya. Namun, keahlian Ye Chen tampaknya adalah cara membunuh. Apakah kamu masih menahan diri? Sosok putih itu mengangkat alisnya sambil memegang pedang di tangannya. Sepertinya dia bisa menghancurkan langit kapan saja. Sambil tersenyum tipis, Xiao Chen menutup kipas lipatnya. Keahlian Raja berjubah putih Xiao Chen tampaknya adalah kehendak guntur dan pedang dao yang sempurna. Kamu rupanya menyembunyikan keahlianmu juga, jadi aku hanya ikut-ikutan saja. Hahaha, surga benar-benar membantu saya. Aku tidak pernah menyangka saat mengejar Xiao Chen, aku akan berhasil menemukan 2 dari aliansi pembantai iblis juga. Saat Xiao Chen dan lawannya hendak memulai pertempuran besar, sebuah suara tak dikenal datang dari atas langit. Gao Baiyu dan Yun Tianhe muncul berdiri bersebelahan di sebuah istana. Seorang lelaki tua berdiri di belakang mereka masing-masing. Xiao Chen memeriksa dengan cepat dan mengerutkan kening. Kedua lelaki tua ini secara tak terduga adalah martial sage tingkat Grandmaster dengan level yang sama dengan 2 tetua cemerlang iblis. Gao Baiyu memandang tanpa ekspresi ke sosok putih itu dan berkata dengan suara dingin, Xiao Chen, kamu membunuh sesepuh sekte dalam dari sekte musik surgawiku dan berani berlarian seperti itu. Kamu benar-benar lelah hidup. Yun Tianhe berteriak dengan dingin, Sing Qingyun, setelah membunuh sesepuh sekte dalam istana Frost Moonku, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Ketika Sing Qingyun, yang bersembunyi jauh, mendengar ini, dia hampir jatuh berlutut. Dia sudah bersikap sangat low profile. Mengapa Yun Tianhe terus membicarakan hal ini? Bibir sosok putih itu melengkung saat dia melihat kedua orang di langit. Kamu telah mengejarku selama beberapa hari. Anda benar-benar gigih. Saudara Ye Chen, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membunuh lalat-lalat ini sebelum bertarung satu sama lain? Xiao Chen dengan lembut mengipasi dirinya dengan kipas lipat di tangan kanannya.
Rambut ungunya yang sudah sangat redup berkibar tertiup angin kencang. Memberikan suasana yang menyeramkan, dia tersenyum tipis dan berkata, saya memiliki pemikiran yang sama. Kedua lelaki tua di atas adalah petapa bela diri tingkat Grandmaster yang setingkat dengan dua tetua cemerlang iblis. Mengingat kekuatan Xiao Chen yang asli dan palsu, mereka tidak akan mampu mengalahkan kedua lelaki tua ini sendirian. Namun, dalam pertarungan 1 lawan 1, kemenangan mungkin saja terjadi. Cahaya merah menyala ke langit. Pria berpakaian putih itu memegang pedangnya dan menyerang dengan niat pedang yang luar biasa pada martial sage tingkat Grandmaster dari Istana Frost Moon. Lampu listrik bersinar di mana-mana, disertai suara gemuruh yang keras. Xiao Chen berdiri di atas lampu listrik dan bergerak cepat, menyerbu ke arah martial sage tingkat Grandmaster dari Sekte Musik Surgawi. Pertarungan yang luar biasa akan segera dimulai, pertempuran di level martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Tanpa harus menebak, sudah jelas betapa intensnya pertempuran ini. Ditanggung oleh istana, Yun Tianhe dan Gao Baiyu sudah menyingkir. Ini bukanlah level pertempuran yang bisa mereka ikuti. Xing Qingyun dan Lord Jiu berdiri jauh, di atas bukit. Mereka diam-diam menyaksikan pertarungan itu, siap melarikan diri kapan saja. Omong-omong, Tuan Jiu, bukankah Anda seorang martial sage tingkat Grandmaster? Mengapa kamu tidak mau membantu? Xing Qingyun bertanya dengan bingung sambil menatap lelaki tua bermata licik itu. Merasa sangat canggung, Tuan Jiu tersenyum malu. Tingkat aura Grandmaster Lord Jiu ini sangat berbeda. Ini berbeda dengan suasana seorang Grandmaster yang dipahami dengan metode yang tepat. Kultivasi saya adalah hasil dari waktu. Terlebih lagi, Tuan Jiu ini berspesialisasi dalam mencari harta karun dan menggali di dalam tanah, bukan berkelahi. Ketika Tuan Jiu melihat Xing Qingyun tiba-tiba menyeringai dan menunjukkan ekspresi menghina, dia kemudian tersenyum dan menambahkan, tentu saja, masih sangat mudah bagi Tuan Jiu ini untuk menghancurkan orang pengecut sepertimu hanya dengan satu jari. Xing Qingyun merasa sangat kesal. Namun, dia tidak akan mampu mengalahkan orang tua itu, jadi dia hanya bisa bertahan. Dia merasa sangat tertekan. Ini tidak akan berhasil. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan tikus tua. Ini terlalu menyedihkan. Orang tua Sekte Musik Surgawi dengan sumber daya yang dalam yang dilawan oleh Xiao Chen disebut Xiao Jue. Dia mengenakan jubah bersulam biru dan memegang sitar 7 senar di tangannya. Kulit lelaki tua itu halus, berkilau, indah, dan kemerahan, tidak seperti kulit lelaki tua normal yang kasar dan keriput. Ding, ding, dong, dong. Jari-jari Xiao Jue naik dan turun saat dia memainkan lagu yang tidak bermoral. Dibandingkan dengan murid Sekte Musik Surgawi yang ditemui Xiao Chen sebelumnya, orang ini sudah berada pada level yang benar-benar baru. Saat musik memasuki telinganya, sebuah ilusi muncul di hadapan Xiao Chen. Dia sekarang berada di kota surgawi dengan kabut spiritual menyebar. Di depan, sekitar selusin wanita berkerudung dengan sosok menggerakkan menari dalam kabut spiritual. Termasuk seluruh bagian tepi dan sudutnya, bahan pakaian di badan mereka tidak lebih dari ukuran satu telapak tangan. Tarian mereka sepertinya memiliki pesona setan, terlihat sangat menggoda, menyulut api di hati seseorang dalam sekejap. Xiao Jue memandang Xiao Chen, yang terhenti di udara, terjebak dalam ilusi. Dia mengungkapkan senyuman dingin saat jari-jarinya bergerak lebih cepat, dan suara sitar terdengar tanpa henti. Ketika Yun Tianhe di istana di atas melihat ini, kegembiraan muncul di wajahnya. Saat dia hendak menyerang dan membunuh Xiao Chen, Gao Baiyu menghentikannya dan berkata, Saudara Yun, tunggu. Kekuatan eksternal apapun akan mematahkan ilusi tersebut. Nikmati saja pertunjukannya secara perlahan. Lagu iblis ini diciptakan ketika para tetua sekteku menangkap iblis Eros dari dunia iblis jurang dalam dan menelitinya dengan cermat. Orang-orang yang terperangkap di dalamnya hanya akan memiliki satu tujuan, tersedot hingga kering dengan energi mereka yang dikirim ke Penatua Xiao. Ketika Yun Tianhe mendengar ini, dia merasa terkejut. Ilusi ini melintasi batas realitas dan ilusi. Tanpa diduga, ia bisa menggunakan teknik pesona untuk menyedot esensi kehidupan pihak lain. Di dalam ilusi, 8 gadis cantik telah tiba di sisi Xiao Chen, menggerakkan dan memutar tubuh mereka, sesekali melakukan pose menggoda yang provokatif. Orang hanya akan merasa bahwa ini adalah surga dan ingin bersenang-senang di sini. Setelah melihat sekilas, Xiao Chen menganggap pemandangan ini membosankan. Satu-satunya teknik mantra yang dapat menyebabkan dia membenamkan dirinya jauh ke dalamnya adalah yang dilakukan oleh Eros Demon Leng Yue. Hanya dengan pemikiran ini, Xiao Chen tidak bisa tidak mengingat waktu yang dia habiskan bersama Leng Yue di medan perang laut dalam di alam kubah langit. Sekarang, dia tidak tahu di mana gadis yang penuh rahasia ini berada. Ketika bencana iblis tiba, apakah mereka akan menjadi teman atau musuh ketika bertemu lagi? Tuan muda, pelayan ini tidak cukup cantik. Saat Xiao Chen berpikir, seorang gadis cantik membuka cadarnya, memperlihatkan wajah yang murni dan polos. Dia agak terkejut. Penampilan gadis ini sebenarnya sama persis dengan Leng Yue. Gadis ini tersenyum tipis dan melingkarkan lengannya di lehernya. Dia memanfaatkan gangguannya untuk mendekatkan bibirnya ke bibirnya.
Saat bibir panas membara itu hanya berjarak 2 sentimeter dari bibir Xiao Chen, sebuah pedang patah muncul di tangannya, dan menempelkan pedang dingin itu ke bibir gadis itu. Dengan dorongan santai di tangan kirinya, dia mendorong gadis cantik ini jauh ke kejauhan. Xiao Chen melihat pedang patah di tangannya. Untuk sesaat, dia lupa di mana dia berada, tenggelam dalam pikirannya. Saat dia hendak tenggelam jauh ke dalam ilusi, pedang patah Kaisar Guntur di cincin alam semesta tiba-tiba bergetar dan mengejutkannya hingga bangun. Ao Jiao, aku akan kembali hidup-hidup, kan? Kamu terus ingin mati, tapi aku tidak akan membiarkanmu mati. Anda tidak diperbolehkan mati, Anda juga tidak akan mati. Kata-kata masa lalu bergema di benak Xiao Chen. Tiba-tiba, dia merasa kecewa dan frustasi sambil memegang erat pedang patah itu. Bilah pedang itu menusuk telapak tangannya, dan darah mengalir keluar. Ini mungkin hanya pemikiran lemah yang tersisa, tapi kamu masih ingat janji yang kita buat saat itu, tentang tidak membiarkanku mati. Namun, di sungai takdir yang panjang, kapan aku bisa membawamu kembali? Pikiran ini lenyap, dan rambut ungu kepala Xiao Chen berkibar kemana-mana. Udara jahat yang dipamerkan Xiao Chen telah hilang. Jilbab Raja Laut yang telah dia ubah menjadi merah berubah menjadi biru langit murni. Selama 3 hari terakhir, Xiao Chen telah menyerap sebagian besar energi obat pil alam esensi primal. Jika bukan karena mempertahankan kedoktuan muda berdarah Ye Chen, rambut ungunya pasti sudah menjadi hitam sejak lama. Ketika dia memikirkan hal-hal lama ini, emosinya berfluktuasi. Dia lupa untuk mempertahankan kepura-puraannya, dan suasana jahat di sekitarnya menghilang. Sebagai gantinya, sikap tenang dan tenangnya yang biasa muncul. Ledakan, kipas lipat di tangan kiri Xiao Chen hancur, dan ilusi itu lenyap dalam sekejap. Pemandangan di depan matanya berubah. Darah tumpah dari sudut mulut Xiao Jue saat dia menatap sitar 7 senarnya yang patah, wajahnya penuh keterkejutan. Xiao Chen melepas jubah merah di belakangnya dengan tangan kirinya, memperlihatkan jubah putihnya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Wajah halus muncul di bawah jilbab Raja Laut yang berwarna biru langit. Matanya tampak seperti kolam yang dalam, tak terduga dan tenang. Mustahil, bahkan teman-temanku pun tidak berhasil mengatasi nada nafsu iblisku. Mata Xiao Jue berbinar kaget. Sebuah cahaya menyala di tangannya, dan sitar 7 senar memperbaiki dirinya sendiri. Ujung jarinya menelusuri senar, menghasilkan musik cabul seperti seorang wanita yang mengerang. Suara yang panjang dan berlarut-larut bergema. Tubuhku seperti pedangku, pikiranku seperti pedangku. Aku adalah pedangku, dan pedangku adalah aku. Jubah putih Xiao Chen berkibar tertiup angin sejuk. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan suara pedang berharga terdengar di mana-mana. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dengungan pedang terdengar. Pendekatannya terlihat lambat, tapi niat pedangnya terus berdengung tanpa henti. Suara tajam bergema terus-menerus. Menggunakan musik untuk mendorong seseorang ke dalam penyimpangan berserkingki, menggunakan sesuatu yang baik untuk melakukan hal-hal yang menantang surga, Penatua Xiao, kamu seharusnya sudah tidak ada sejak lama. Senandung pedang yang tajam menghancurkan semua not musik. Ketika Xiao Chen melangkah maju, niat pedangnya meningkat, menjadi lebih ganas dan tidak terkendali. Pada akhirnya, semua dengungan pedang berkumpul untuk membentuk suara dewa, menembus penghalang langit dan melesat ke atas. Suara ilahi itu menyehatkan jiwa. Kecapi 7 senar Xiao Jue hancur menjadi serpihan kayu. Di lautan kesadaran Xiao Chen, bentuk samar jiwa pedangnya di jimat ungu kehilangan ketidakjelasan sebelumnya. 4 helai cahaya keemasan menjadi jelas, menunjukkan ketajaman yang tak tertandingi. Transformasi ini agak mengejutkan Xiao Chen. Bentuk samar jiwa pedangnya tiba-tiba membuat terobosan pada saat ini. Niat pedangnya mencapai pemahaman 100% dan membentuk jiwa sejati. Elder Xiao, lagu nafsu iblis pada akhirnya hanyalah tipuan. Anda adalah seseorang yang berhasil menjadi martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Mari kita bertarung dengan baik untuk melihat siapa yang lebih kuat. Catatan TL, ini tidak dijelaskan dengan benar sampai bab selanjutnya. Bagaimanapun, martial sage tingkat Grandmaster yang hebat adalah semacam subdunia dari martial sage tingkat Grandmaster, seperti bagaimana puncak ditambahkan untuk menggambarkan beberapa alam budidaya. Xiao Jue tidak dapat diganggu dengan hal ini. Cahaya aneh muncul di matanya saat dia berbalik untuk pergi. Lagu nafsu iblisnya bukan sekadar tipuan kecil. Dia dengan mudah memainkan beberapa martial sage tingkat Grandmaster sampai mati dengannya, menyerap seluruh esensi kehidupan mereka. Jadi, ternyata kamu adalah Xiao Chen yang sebenarnya. Jangan terlalu senang. Saat saya menyempurnakan sitar baru, saya akan menyedot esensi hidup Anda hingga kering. Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresi agak kecewa di matanya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menyerap sisa energi obat dari pil alam esensi primal. Budidayanya telah mencapai puncak sage bela diri kelas medial. Jiwa pedangnya telah terbentuk, dan dia telah tumbuh lebih kuat secara signifikan. Dia ingin bertarung sepuasnya. Tanpa diduga, orang di hadapannya ini tertipu oleh kekuatan benda luar. Budidayanya hanya ada dalam nama,
hanya untuk pertunjukan. Kalau begitu, aku akan memberimu kematian. Xiao Chen mewujudkan pedang dao sempurna, dan bulan terang muncul di belakangnya. Dengan membalikkan tangannya, malam pun tiba. Kemudian, dia memblokir jalan Xiao Jue. Mengubah siang menjadi malam dengan satu jentikan tangan, bulan terang sempurna. Malam tanpa celah, bulan tanpa celah, pedang tanpa celah. Bulan yang cerah berubah menjadi cahaya pedang yang cemerlang turun dari langit, mencegah Xiao Jue pergi. Cahaya pedang dengan jiwa pedang yang berkumpul memiliki spiritualitas tertentu. Itu tampak hampir kokoh. Bulan purnama muncul dalam cahaya pedang. Ada seseorang dan sebuah istana di bulan seolah-olah ada dunia kecil di dalamnya. Ini adalah jiwa, sesuatu yang memberi jiwa pada teknik bela diri. Itu bukan hanya di permukaan atau untuk penampilan saja, teknik bela diri benar-benar memperoleh jiwa, meningkatkan teknik sabre ini ke tingkat yang benar-benar baru. Karena sitar Xiao Jue telah hancur, dia hanya bisa mengandalkan tubuh dan kultivasinya untuk berbenturan dengan bulan terang tanpa celah ini. Dia menggerakkan kedua tangannya, dan musik bergema. Setiap nadanya dipenuhi energi, menyebabkan langit bergetar dan menciptakan nada yang penuh gairah. Sial, hancurnya sitar telah melukai Xiao Jue. Sekarang dia berhadapan langsung dengan gerakan Xiao Chen, dia memuntahkan seteguk darah dan harus mundur. Salju jatuh. Xiao Chen menari di tengah hujan salju dengan jubah putihnya. Saat dia menyerang Xiao Jue, setiap gerakan yang dia lakukan membawa niat pedang yang tak terbatas. Serangan yang terus-menerus membuat Xiao Jue panik. Kembali ke istana, Yun Tianhe dan Gao Baiyu saling bertukar pandang. Mereka tidak mengira Xiao Chen dan orang berpakaian putih akan sekuat ini, jauh melebihi ekspektasi mereka. Ayo pergi, kita seharusnya tidak lagi memikirkan keduanya. Selain kakak senior kita dan Diwuk, sebagian besar martial sage tingkat Grandmaster tidak dapat menekan mereka. Brengsek, jika bukan karena kekuatan utama Sekte Musik Surgawi dan Istana Frost Moon kami telah memasuki sisa Sekte Abadi, keduanya tidak akan bisa menjadi begitu sombong.